Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Sekarang gue lagi pengen ngomong masalah Abi Sudirman. Inilah sosok Sudirman. Dia menggunakan jubah agama. Tampak di sini dia sedang bersama dengan Bahar Smith dan juga sedang bersama dengan Rifki Alaidrus. Orang yang belakangan ini juga sedang dihadapkan dengan persoalan karena telah berbuat sesuatu yang tidak senonoh dengan seorang perempuan yang bernama Ratu Kori. Artinya memang kalau kita coba ulang-ulang di video ini, tampak dengan sumringah jubah agama, peci agama, menggunakan pakaian komis atau gamis. Orang ini tampak di depan publik seolah-olah seperti malaikat. Seakan-akan dia betul-betul memang ahli agama. Video ini saya dapatkan dari akun Instagram yang bersangkutan. Dan kita semua sangat memprihatinkan. Ternyata masyarakat kita memang mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang berjubah agama. Jadi ada satu ekor makhluk namanya Abi Sudirman. Otaknya bejat, pikirannya ngeres, dan dia itu tuh banyak memakan korban anak-anak yatim yang diasuh sama dia, anak-anak yatim yang diurus sama dia, yang dibilang anak angkat, akhirnya anaknya itu diangkat-angkat. Bahkan anak itu tuh ada beberapa orang tuh yang udah divisum, ternyata bagian halusnya itu tuh hancur, lebur, dan seperti bubur kayak gitu ya. Jadi gini ya, di Amerika tuh ada Fab Didi. Di Indonesia tuh ada yang lokal, nggak mau kalah, namanya Abi Sudirman. Kalau Pap Didi itu pakai baby oil, Abi Sudirman itu pakai minyak zaitun. Gitu. Kalau Pap Didi itu dandanannya artis, Abi Sudirman ini dandanannya tuh agamis gitu. Karena emang dia tuh nggak punya skill. Gitu. Jadi dia itu berpakaian-pakaian seolah-olah kayak malaikat, tapi di dalamannya itu tuh lebih parah daripada iblis sama setan gitu. Kalau menurut gue nih, ntar nih di akhirat nih, di neraka nih, iblis sama setan itu cium tangan sama dia. Karena dia itu terlalu berkreatif banget ya. Maksiat-maksiat yang gak pernah dipikirin sebelumnya itu tuh akhirnya dilakuin sama dia gitu. Ya gimana gue nggak ngomong kayak begini gitu loh. Ada anak umur 7 sampai 8 tahun gitu ya, anak didiknya dia akhirnya dimonon sama dia. Hancur tuh kehidupannya tuh anak gitu. Bahkan ada anak tuh dari Indonesia Timur itu tuh datang ke situ dihajar juga sama dia. Sampai dia itu nggak mau sholat, sampai itu tuh trauma sama agama gitu. Jadi dia itu tuh, jadi gini, Allah tuh bikin aturan nih untuk melindungi umatnya gitu. Nah dia itu tuh pakai pakaiannya Allah, pakai pakaiannya orang soleh gitu, pakai pakaiannya bahwa dia itu tuh kiai, dia itu tuh orang benar segala macam untuk memangsa, untuk mempredatorin anak-anak tuh yang nggak tahu apa-apa. Dan yang lebih gilanya lagi nih, anak yang udah dimonon sama dia, anak yang udah dimbat sama dia itu nular gitu. Bahkan sampai dia itu tuh di podcastnya dari Kobuser itu tuh kayak bikin grooming gitu, kayak bikin pencetak predator-predator, pedofil-pedofil baru tuh untuk disebarin ke masyarakat luas gitu. Dia udah berjalan kayak gitu tuh udah 18 tahun gitu. Dan alumni itu siapa aja tuh harus diidentifikasi sama polisi gitu. Jangan sampai alumni itu bergentayangan. Kayak anak buahnya dia tuh yang dua tuh, Bahtiar sama si Yandi tuh, ternyata Yandi itu tuh yang paling parah tuh memonon anak-anak di situ tuh ya. Sampai waktu itu dibawa pakai mobil pickup, di mobil pickup itu dipakai juga gila tuh di pom bensin. Dan yang lebih gilanya lagi tuh anak-anak itu disuruh sholat tahajud, dan waktu sholat tahajud, habis sholat tahajud mau menunggu subuh, digituin juga. Jadi emang bejat ini manusia. Caimin ngomong, ini orang ini harusnya mati, mampus. Kalau menurut gua mati aja tuh kurang gitu ya. Harusnya kayak dia tuh ya, matinya tuh ditonton sama masyarakat umum tuh ya. Laupnya itu dimasukin granat, dimeledakin langsung ceder gitu loh. Jadi emang udah bejat banget ini orang gitu ya. Dan yang lebih gilanya lagi ternyata dia itu muhibin gitu ya. Jadi dia itu tuh ada foto-foto bareng sama Rifki Alaidrus tuh yang lagi ada kasus sama Kori dan sama Bahar bin Asmit. Tuh videonya tuh ada ya. Tadi kan udah ditonton tuh videonya. Jadi emang bener kata Gus Fuad Plaret. Manusia yang bermental sama, bermental penjajah, bermental ini apa segala macam pasti berkumpul dengan manusia yang sama. Pengagum maksiat akan bareng-bareng foto sama yang pengagum maksiat juga gitu. Jadi emang
gue lihat tuh Habib itu tuh emang bermasalah di segitiga berlumutnya dia itu tuh ya, di bagian pusar ke bawah dengkul ke atas alias selangkangan gitu. Jadi yang si Rifki itu ada masalah di selangkangannya dia, Bahar Smith gue nggak mau ngomongin, dan yang Abi Sudirman ini nih ya ternyata itu pakarnya juga gitu. Oh, menurut gue orang kayak Abi Sudirman ini harus dimusnahkan dari muka bumi ini, dibunuh lah, dimatiin lah gitu. Jadi udah ini banget. Jadi hakim itu tuh jangan sampai ngelolosin ini orang gitu loh. Jadi Yandi tuh yang kabur. Kalau menurut gue mendingan lu nyerahin diri ke polisi biar lu nggak dibakar sama massa gitu loh. Kecuali kalau lu bisa operasi muka, operasi itu apa segala macam lu nggak ketahuan ya lu silakan lah. Tapi lu kan hidup menanggung dosa. Lu kan bawa dosa terus. Hidup lu nggak tenang, hati lu tuh nggak tenang gitu. Karena kelakuan maksiatnya si Abi Sudirman. Jadi dosa jariahnya Abi Sudirman itu tuh sampai yaumul kiamat tuh kalau kagak dibasmi terus-terusan akan menanggung dosa jariahnya memohon lelaki. Namanya itu ruda paksa ya. Kalau perempuan diperkosa namanya radu paksa. Ini lelaki diperkosa namanya ruda paksa. Dan buat teman-teman napinya Abi Sudirman hati-hati. Hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, dia yang akan memenangi pertarungan di dalam penjara. Ya kalau lu nggak kuat ya lu habis disikat yang namanya Abi Sudirman. Jadi harusnya nih yang namanya Abi Sudirman itu diisolasi, dikurung, dijauhin gitu. Kalau bisa tuh penjaranya itu adanya di dalam laut kalau kagak mau dibunuh gitu. Jadi ini udah bangsat banget ini orang nih. Mana naik kuda duduknya nyamping kayak orang diboncengin. Gue gedek banget ngeliatnya dah. Jadi gini ya. Orang kayak begini nih ngerusak masa depan bangsa. Orang kayak gini nih ngancurin masa depan bangsa. Anak-anak yang tadinya jenius, pintar apa segala macam, pas dihajar sama dia, disikat sama dia, akhirnya dia menularkan penyakit yang menular gitu. Mungkin pertamanya itu anak-anak itu kesiksa, akhirnya sama dia karena sering digituin, akhirnya jadi ketagihan, akhirnya dia menularkan gitu. Ada penyanyi terkenal tuh di luar negeri namanya Sam Smith ya, yang lagunya You Say I'm Crazy, 'cause you don't think I know you've done. Ya gue nyanyi biar gue gak disangka Wahabi. Nanti sayang. Dulu dia maco banget gitu. Pas akhirnya diemprut sama Puff Didi, dia jadi tulang lunak, jadi boti. Boti apa sih bang ya? Bencong bertikus gitu aja. Jadi kalau lu sayang sama anak, sayang sama keluarga, kan di Al-Quran itu tuh kita disuruh sama Allah tuh menjauhkan anak dari jelatan api neraka. Kalau lu sayang sama anak, lu sayang sama istri, lu sayang sama semuanya, harusnya lu memprotek anak. Dengan gue kayak begini, gue memprotek anak gue dari urusan-urusan kayak begituan gitu. Jadi dari kecil itu gue punya anak cowok ya, gue ajarin tuh mainan lelaki gitu. Jadi gue ajarin ini, gue ajarin itu. Sampai waktu di SD itu tuh gue ajarin naik kuda. Gue beliin kuda, gue kasih olahraga itu yang ekstrim. Olahraganya apaan, pokoknya lelaki banget lah gitu. Jadi gue itu tuh udah memframing bahwa kalau lelaki itu harusnya jadi lelaki. Karena lelaki itu tuh nantinya itu tuh beban di punggung lu tuh bakal menanggung beban gitu. Lu bakal ngidupin istri lu bakal ngidupin anak lu bakal ngidupin emak lu bakal ngidupin adik-adik lu apa segala macam. Jadi kalau lelaki itu tuh tulangnya itu mesti keras, kagak boleh lelaki itu tulangnya lunak gitu. Jadi kalau lelaki tulangnya lunak, entah lu melo apa segala macam, lu usaha lagi ada masalah, lu frustasi apa segala macam, efeknya itu tuh orang-orang yang menggantungkan hidup lu tuh bakalan frustasi. Jadi kalau jadi lelaki tuh mesti jadi lelaki gitu. Jadi lelaki tuh mesti tegar, mesti tough, mesti kuat gitu loh. Nah sekarang ada predator anak yang dikit-dikit yang memperkosa anak, yang bikin anak itu jadi gemulai, yang bikin anak itu jadi kemayu, yang orientasi seksnya jadi menyimpang apa segala macam. Udah gitu ya. Kalau menurut gue, kalau kita sayang sama anak, lindungi anak kita ya dari makhluk-makhluk ajaib kayak begini gitu. Jadi gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.